Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya diri dan sombong itu berbeda. Percaya diri dan sombong itu berbeda. Ketika ada anak mau ikut lomba, kemudian ditanya, kamu yakin menang? Yakin. Juara berapa? Juara 1. Pertanyaannya, itu percaya diri atau sombong? Percaya diri atau sombong? Percaya diri. Percaya diri. Karena apa? Mungkin dia sudah menyiapkan dengan baik. Ketika teman-temannya tidur, dia itu belajar. Ketika teman-temannya bermain, dia itu berlatih. Ketika teman-temannya itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia itu selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Maka ketika ditanya, kira-kira kamu dapat juara berapa? Juara 1. Itu namanya percaya diri. Dan percaya diri itu hanya bisa didapatkan ketika kalian sudah mempunyai kemampuan. Untuk berdiri di depan sini itu butuh kepercayaan diri. Ada yang bilang jadi MC itu gampang. Gampang sekali. Pertanyaannya, ucapan yang seperti itu percaya diri atau sombong? Tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau ada anak yang sudah setiap hari menjadi MC, tidak pernah salah, lancar, bagus, itu namanya percaya diri. Ya. Menjadi pembina apel itu mudah. Tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan itu memang orang yang sudah pernah menjadi pembina upacara, pembina apel, lancar, bisa dimengerti apa yang disampaikan, itu namanya percaya diri. Menjadi pemimpin apel itu mudah sekali, gampang banget tuh. Salah kalau ngono-ngono wae. Itu bukan sombong, itu percaya diri. Karena apa? Dia sudah pernah berkali-kali dan berhasil dengan baik. Lalu bagaimana dengan sombong, Pak? Orang yang sombong itu ketika dia mengatakan bahwa menjadi MC itu mudah, tapi dia tidak pernah, itu namanya sombong itu. Ya, alah jadi MC ngono wae bangga. Iku lho gampang. Iku wong meteng ya iso. Lah apa urusan karo wong meteng? Kucing ya iso, kok kucing. Itu namanya sombong. Sombong itu tidak punya kemampuan apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa, tapi dia sudah meremehkan orang, meremehkan sesuatu. Itu namanya sombong. Makanya bedanya sombong sama percaya diri itu tipis. Kita tidak bisa menghakimi orang semata-mata karena perkataannya itu. Gitu loh. Ini loh Pak, anak ini loh sombong. Kenapa? Karena dia itu pinter gambar. Di mana-mana dia itu gambar saja. Yang kertas kosong digambari. Ya, kontone lagi mangan, angop digambar mangap. Sombong Pak dia itu Pak. Bukan sombong. Dia itu percaya diri. Ketika dia menggambar, dilihat sama orang, gambarannya bagus, gitu. Dia itu tidak sombong, itu namanya percaya diri. Ketika ada anak-anak yang pinter nyanyi terus, gitu, dibilang sombong. Nah, kalau Pak Nur itu malah melihat begini, Rek. Ini kamu perhatikan ya, perhatikan. Ternyata orang-orang yang dibilang sombong itu, padahal dia tidak sombong, dia percaya diri, itu ternyata orang-orang atau anak-anak yang memang punya kemampuan begitu, punya sesuatu yang bisa
tampilkan, begitu loh. Ya, ada anak yang di rumah itu belajar selfie terus, sampai akhirnya dia terbiasa ketika difoto dia itu kelihatan bagus, begitu loh. Di share-nya Instagramnya, dipakai status WA. Ada yang bilang sombong juga seperti itu, ya. Padahal bagi dia itu hanya main-main saja gitu, main-main dok, upload fotonya ayu, fotonya ganteng, fotonya asik, itu main-main saja, dan itu tidak bermaksud sombong, begitu loh. Karena dia itu punya kemampuan itu, karena berlatih itu. Orang-orang yang bilang teman-temannya yang percaya diri itu sombong itu karena dia itu tidak bisa apa-apa, dan dia itu berusaha untuk gembosi teman-temannya supaya tidak berhasil tampil dengan baik, tidak berhasil menjadi pribadi yang lebih unggul daripada dirinya, digembosi gitu. Ada anak yang bawa Al-Quran begini deh, di dekat ini ya, ke masjid misalnya, wah sok suci gitu kan, sombong. Iku gembosi, itu namanya gembosi. Pak Nur bisa mengatakan seperti itu karena memang banyak anak-anak itu yang tidak pede dengan atribut keislamannya. Memakai baju gitu, memakai kaos ada tulisannya keluarga besar muslim, itu tidak percaya diri. Karena apa? Takut dikatakan sombong. Malah nggawe klambi sing tulisane kuwi bahasa Inggris yang dia sendiri tidak mengerti gitu. Itu katanya lebih keren. Jadi mulai sekarang coba kamu amati, coba kalian rasakan, saya ini percaya diri atau sombong. Kalau percaya diri itu didasarkan dengan kemampuan yang dia miliki, dan barangkali dia itu sudah mengukur ketika mau lomba itu ya, misalnya ya, oh alah tiba sing diupload di Instagram itu gambarannya si A dari sekolah B, dari sekolah C, oh ternyata seperti ini, oh berarti saya ini nomor 1. Itu tidak sombong, itu percaya diri. Orang-orang yang tulisannya bagus itu bilang ke temannya misalnya, oh boleh tulisan kayak gini nih, tulisan kelas pitu SMP, kelas 8, kelas 9. Kalau tulisannya adikku sing TK, podo. Itu sombong atau enggak itu? Itu enggak sombong. Enggak sombong. Karena apa? Karena memang seperti itu, begitu loh. Tapi loh Pak, ini menghina saya Pak. Itu namanya memotivasi kamu supaya kamu tuh beda dengan anak TK. Ya, sing kelas 8, kelas 7 tulisannya elek-elek ngono kuwi, ting cekiker nulis A ngene, sret. Nulis A lho ngene. Nulis G iki saka ngesor, sret. Iku padha karo arek TKB. Ya, padha karo arek TKB. Isin seharusnya ngapain aja selama ini, begitu loh. Sampai nulis G ngene gantung enek ndure garis bisa. Seharusnya kepalanya itu di atas garis, ekornya itu di bawah garis, itu huruf G. Ya, ketika ada teman-temannya senang nulis, kamu tidak begitu, nulis G itu seharusnya begini. Oh sombong, yo mentang-mentang tulisanmu apik. Kalau Pak Nur dicap sombong seperti itu, Pak Nur akan jawab, iya saya sombong, walaupun tidak sombong, biar dia itu ngerti, begitu loh. Ketika kamu tidur, saya belajar. Ketika kamu bermain, saya belajar. Wajar kalau saya itu punya kemampuan seperti ini dibandingkan dengan kamu yang tidak bisa apa-apa. Oke, jadi semangatnya kita bukan semangat sombong. Sombong itu tidak boleh, ya. Percaya diri itu wajib. Kalau mau percaya diri, segera tingkatkan kemampuanmu, ya, sadari potensi yang ada pada dirimu, sing pinter gambar-gambar, pinter nulis-nulis, pinter nyanyi-nyanyi, pinter matematika, dan lain sebagainya. Oh iya, di TikTok itu banyak sekali tutorial
tutorial Microsoft Excel, cara menjumlahkan, ya. Dan Pak Nur sendiri, pikir ilmu baru ini. Ketika antar sheet dijumlahkan, kemudian keluar keterangannya, lulus tidak lulus, ternyata ada tutorialnya di TikTok itu. Pak Nur tuh pengen anak-anak Mugaru ini kreatif, membuat tutorial matematika sederhana misalnya, ya, dibuat kemudian dikomentari. Ini ternyata ada cara yang mudah untuk menjumlahkan. Share di TikTok. Dong TikTok ketok sirai separuh, kadang-kadang kita ini tiba ini. Apa maksudnya? Tidak mencerminkan apa namanya itu seorang pelajar itu. Kalau seorang pelajar ya seharusnya yang dihapus itu yang begitu-begitu, tutorial seperti itu. Bahasa Inggris juga bisa, gambar, gitu, gambar botol, 5 detik gambar botol, misalnya tutorialnya, itu bagus sekali. Dan itu yang belajar segera diupload ke TikTok. Yang belum bisa, sing koncone belajar iku malah turu, ojo bilang itu sombong, ya, karena dia itu berhak untuk mendapatkan kemampuan yang seperti itu karena punya waktu lebih untuk belajar dibandingkan dengan teman-temannya. Oke, hari ini ada pemeriksaan kuku tangan, ya, seperti yang Pak Lu sampaikan. Sing kukune dawa ireng gak usah melu ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.